saya lanjutkan kembali pembahasan kita tentang SMA dan konversinya. Sebelumnya kita telah tahu cara mengkonversi tiga acuan ini dari SMA daily, weekly, dan monthly ke time frame yang lebih kecil. Itu di M15. Cara yang sama dapat kita gunakan di time frame apapun dengan cara yang sama juga. Berikut ini saya lampirkan tabelnya. Awalnya kita telah dari time frame 1 jam menjadi time frame 15, yaitu 24 di time frame 1 jam untuk acuan daily, sedangkan di time frame 15 menjadi 96. Kita juga bisa di time frame 30. Jadi di time frame 30 ini karena 30 menit di time frame-nya, maksud saya di time frame 30 menit kita membutuhkan 2 candle untuk menjadi time frame 1 jam, maka 24 ini dikali dengan 2 hasilnya 48. Demikian juga dengan acuan weekly dan monthly-nya, caranya sama. Atau kita bisa menggantikan ke time frame yang lebih besar, yaitu time frame 4 jam. Jadi di time frame 1 jam ini kita membutuhkan 4 candle. Jadi 24 kita bagi 4 menjadi 6. Lalu kita menggunakan warna standar agar kita mempunyai kesamaan dalam melihat setiap acuan itu. Caranya kita menggunakan acuan monthly itu warnanya aqua, yang weekly kita menggunakan magenta, yang daily lime, yang 8 jam yellow, yang 4 jam kita gunakan blue, 2 jam kita gunakan light salmon, dan 1 jam kita gunakan warna red. Ini untuk yang warna aqua, ini untuk yang monthly, ini untuk weekly, ini untuk daily, ini untuk 8 jam, yang warna blue untuk 4 jam, yang ini untuk 2 jam, dan red ini untuk 1 jam. Gunanya kita mengkonversikannya agar di time frame berapapun kita bisa melihat acuan kita. Contohnya seperti di M15. Perhatikan bahwa garis monthly ini di time frame H1 akan sama juga. Demikian juga dengan daily dan weekly-nya. Perhatikan bahwa seperti ini. Sudah hampir berdempetan. Nah, di sini juga. Memang tidak 100% sama, tapi mendekati lah istilahnya. Selain itu, jika kita malas merubahnya, kita bisa gunakan indi KG SMA. Saya sendiri menggunakan KG SMA. Cuman saya lupa sedot di mana. Kalau boleh bisa dicari di sini caranya, di kgforward.com bagian indikator dan EA. Lalu di bagian ini klik. Nah, KG SMA yang ini. Diklik aja ya biasanya ya. Nah, contohnya seperti di sini, jika kita menggunakan indikator Bollinger Band biasa, ini kan H1. Jika saya pindahkan ke M15, contohnya, saya pindahkan langsung. Nah, hasilnya kan pasti berbeda. Bandingkan dengan yang benar yang tadi ini. Ini yang salah. Nah, kenapa salah? Karena kita tidak mengkonversikan acuannya ini. Jadi seandainya kita menggunakan indikator KG SMA, maka di time frame berapapun akan tetap sama. Contohnya saya hapus dulu semuanya ini.
Saya gunakan KG SMA. Cukup mengisi. Bollinger Band-nya saya hapus dulu. Lalu warnanya saya gunakan lime. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, ini untuk di M15. Untuk lebih jelas saya gunakan 3 acuan sekaligus lah. Nah, ini untuk di time frame 15. Sama seperti yang kita bicarakan tadi. Lalu, jika saya pindahkan ke time frame H1, nah hasilnya akan tetap sama. Lalu di M30, nah hasilnya akan tetap sama juga, yaitu monthly di bawah, weekly dan daily berdempetan. Lalu seandainya saya pindahin ke M5, saya kecilkan. Udah paling kecil ya. Nah, kebetulan yang mandinya nggak kelihatan karena di bawah sekali. Nah, ini daily dengan weekly-nya juga berdempetan. Jadi gunanya IndiKG SMA itu kita bisa memindahkan ke time frame manapun yang kita mau tanpa harus mengubah, tanpa harus mengkonversikannya lagi. Nah, ini yang awalnya kita bahas tentang time frame M1 1 jam. Jadi di time frame berapapun kita bisa melihat acuan yang kita gunakan sebagai bitmap. Jadi jika kita menggunakan bitmap itu misalnya acuannya daily atau weekly, maka di time frame berapapun kita bisa melihatnya. Itulah gunanya kita mengkonversikannya. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan yang paling sering ditanyakan, yaitu melihat bitmapnya itu di time frame berapa. Sebenarnya bukan melihat di time frame berapa. Jika kita sudah mengkonversikannya, kita bisa melihat di time frame manapun. Yang penting bitmap kita tahu. Misalkan kita gunakan daily sebagai bitmap kita, maka kita bisa melihat acuan daily itu di manapun, di time frame berapapun. Demikian juga pertanyaan, kalau kita mau OP, kita harus melihat time frame berapa. Jadi time frame berapapun kita bisa OP, karena kita gunakan acuan itu setelah kita mengkonversikannya. Saya harap ini bisa memperjelas pertanyaannya. Demikianlah penjelasan tentang SMA dan konversinya. Nanti akan kita lanjutkan kembali ke bagian berikutnya.